hamba-Mu Pak Jerry yang akan mengajar kami Tuhan, dan Kau berkati kami tempat ini Tuhan. Tambahkan hikmat pengetahuan daripada Engkau kepada kami dan kepada hamba-Mu Tuhan, supaya kami bisa memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Ya, adik-adik sekalian, itu minggu lalu saya itu melakukan perjalanan dari Manado ke Salatiga. Salatiga itu dulu universitas di mana saya kuliah dan di mana juga saya mengajar, jadi dosen di sana, dan di mana juga saya boleh mendapat beasiswa sekolah keluar. Jadi universitas itu seperti rumah saya. Ya. Artinya saya ke sana ketemu mantan rektor juga teman saya. Ya, sehingga saya banyak diskusi dengan dia. Tunggu sebentar, saya ada pertanyaan sebentar. Ya Pak. Ya, sehingga saya sempat berdiskusi dengan beliau. Dia seorang pendeta juga, seorang mantan rektor, jadi di bidang teologi juga saya banyak diskusi. Akhirnya saya kembali sampai di Manado itu hari Jumat jam 5 sore. Capeknya bukan main, karena setiap kali itu kan berangkat dari Manado mesti PCR, sampai di Surabaya antigen, sampai di Salatiga tidak ada apa-apa, pulang ke Manado dari Surabaya mesti PCR, sampai di Manado mesti antigen, kalau kedapatan negatif tidak keluar dari airport. Waduh, capek. Jadi maklum sampai di Manado jam 4 sore, karena antigen aja antri 45 menit. Jadi itu pengalaman berjalan di masa pandemi. Tapi puji Tuhan, segala sesuatu berjalan dengan lancar. Sampai di Manado saya tetap sehat. Oke, adik-adik, saya teringat ketika saya merenungkan kelas ini. Ada yang kurang. Selama ini adik-adik saya hanya memberikan masukan, tapi saya kurang memberikan kesempatan adik-adik untuk memberikan respons balik. Ya. Saya kurang, itu yang pertama, kekurangan saya yang pertama. Kekurangan saya yang kedua, saya lebih banyak memberikan masukan, tetapi saya tidak melatih kemandirian secara pengetahuan ya. Padahal saya lihat adik-adik ini cukup kritis. Nah, pada hari ini kita tidak akan terlalu banyak menelan sesuatu, tapi saya ingin dibentuk semacam lingkaran. Kan kursi bisa diperbaiki lagi ya nanti kalau sudah mau tutup kelas, saya, kursi itu bisa dibalikan pada situasi semula ya. Jadi 5 ini kalau boleh 5 adik-adik ini duduk berhadapan supaya komunikasinya lebih jelas. Saya di belakangnya nggak apa-apa. Jadi duduk berhadapan, misalnya Daniel berhadapan agak ke tengah, Salvika berhadapan ke tengah, menghadap ke tengah, Yuni maupun Desi. Jadi seperti setengah melingkar. Bisa nggak? Supaya komunikasi grupnya lebih intensif. Bisa, Pak. Bisa Pak. Ya, silakan. Bagaimana dengan Agape dan Anis, Pak? Nggak apa-apa, mereka ikuti dengan Zoom aja. Oke. Siap, Pak. Ya. Naomi hadir nggak? Naomi? Halo? Naomi-nya kalau lihat dari sinyalnya tuh belum masuk, Pak. Biasanya Belum nggak masuk ada ya? sinyal. Jadi saya nggak tahu, kita belum tahu apakah akan masuk atau tidak nanti, Pak. Jadi Oke. kita lanjut aja dulu, Pak. Thank you, Pak. Ya. Oke, setiap adik-adik maupun yang duduk di kelas ya, di grup ini saya sebut grup FGD, Group Focus Group Discussion, FGD ya, Focus Group Discussion ya. Itu setiap adik-adik
memilih dua topik, dan topik itu harus selama ini yang diberikan kuliah. Tidak boleh sama. Jadi saya beri kesempatan untuk melihat dulu catatan 3 menit. Kira-kira topik yang mau dipilih apa? Ya, misalnya Daniel memilih, saya mau ambil topik mengenai para bapak-bapak perjanjian lama, atau saya mau suka ambil mengenai keluarnya bangsa Israel dari Mesir, atau mungkin Yohanes mau ambil mengenai Yosef, atau mungkin ada yang mau ngambil mengenai Nehemia. Itu terserah, pilih. Dua, setiap siswa di kelas ini maupun ya Zoom harus memilih dua topik, dan renungkan topik itu, kenapa topik itu mau diambil, apa yang membuat tertarik dengan topik itu, dan apa yang akan disampaikan mengenai topik itu. Ya, ini Naomi sudah ada. Oke, selamat datang Naomi. Ya, saya ulangi lagi ya, baik teman-teman yang di kelas maupun teman-teman di kelas maupun teman-teman yang ikut dalam Zoom, silahkan memilih topik apapun di dalam sepanjang kuliah, dari kuliah pertama. Mau sifatnya topik mengenai individu tertentu seperti Yosef, atau mengenai Moses, atau mengenai David, dan putus-putus. Ini siapa ya yang bicara putus-putus ini? Naomi, Pak. Naomi. Kalian dengar apa yang Naomi bilang? Enggak, Pak. Putus-putus juga, Pak. Wah, kasihan ya. Ya, memang berjuang betul nih. Ya. Oke, Naomi, Anda mendengar saja ya. Kalau itu nanti kalau Sudah kurang keluar dia, jelas, Pak. ya mungkin signal hilang. Ya, Iya, Pak. baik. Oke, pilih. Kenapa topik Anda pilih? Apa yang menarik dengan topik itu? Dan apa yang ingin disampaikan mengenai topik itu? Ya, pilih dua topik ya, dua topik. Silakan mulai sekarang. Ya, saya dulu, Pak. Sabar, Salpika. Tunggu aja dulu. Tunggu aja dulu.
Sudah? Ya, sudah dapat topik-topiknya? Sudah Pak. Oke, jadi berarti dari 5 dan 2, 3 Zoom, berarti semuanya kita dapat sekitar 3 Zoom, 5 yang hadir, 8 kali 2 berarti 16 topik ya. Nah, sekarang kita untuk mencek supaya topik itu tidak duplikat, artinya tidak sama, ya. Maka tolong Salvika menyebut dulu judul topiknya. Iya. Kalau punya saya yang pertama Pak, tentang tokoh seorang Musa yang memimpin bangsa Israel. Yang kedua sejarah tentang Israel keluar dari tanah Mesir Pak. Oke, jadi pertama Musa, berarti konsentrasinya pada Musa ya, berarti ya. Iya Pak. Prosesnya mulai dia jadi dipanggil oleh Tuhan ya. Kemudian bangsanya, berarti berbicara soal bagaimana ketika Musa memimpin bangsa itu keluar ya. Itu berarti hampir sama topiknya tapi tidak sama ya. Iya Pak. Ya. Oke, yang kedua. Ya, Daisy, ya Yuni ya. Desi, Pak. Daisy, sorry, terputar-putar, balik-balik. Ya, silakan Ya, Daisy. ketiga bangsa Israel berada di padang gurun, Pak. Oke, berarti Daisy konsentrasinya pada bangsa Israel ketika masih ada di padang gurun ya. Iya. Satu lagi apa ya? Yang satunya tentang ketaatan Abraham. Ketaatan Abraham. Wah, luar biasa ya. Oke, yang ketiga. Ya, saya Yosua, Pak. Ya. Poin yang pertama punya saya itu Nehemia, ketika Nehemia diutus ke Yerusalem. Oke, ketika Nehemia diutus ke Yerusalem. Satunya lagi apa ya? Satunya lagi itu tentang Samuel. Samuel terpanggil. Oke. Ya. Satu tadi Nehemia, ini Samuel. Berarti semua di perjanjian lama ya? Oke, memang Ya. ini survei perjanjian lama. Baik. Berikutnya Yuni. Iya Pak, kalau punya saya yang pertama Yeremia dipanggil dan diutus. Ya. Yang kedua itu Nuh yang membuat bahtera. Nuh yang membuat bahtera. Baik. Yang baru Daniel. Kalau punya saya Pak, yang pertama itu dari kisah Daniel Pak. Nah, ya oke, sama dengan namanya Daniel juga. Kisah Daniel terus apa lagi? Terus yang keduanya dia di pembuangan. Ketika dalam pembuangan. Ya Pak. Baik. Yang di online siapa ya? Ada Agape yang dengan online? Kak Anis. Saya Pak Agape dan Anis. Iya, go ahead Agape. Pilih 2 judul. Saya ngambil dari raja-raja aja Pak, mulai dari Saul ke Daud. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Raja Saul dan Raja Daud. Oh, jadi 2, Raja Saul dan Raja Daud, bukan sambung, Iya, bukan. Pak. Sendiri-sendiri ya. Hmm. Baik, kemudian Anis. Anisnya lagi ke toilet. Mungkin selanjutnya aja Pak, dari Raja Salomo sampai ke pecahnya kerajaan Israel. Dari Raja Salomo sampai pecahnya Raja Israel. Itu saya suka mau dengar itu. Raja Salomo sampai pecahnya Raja Israel. Oke. Sesudah itu mana ini? Siapa ini?
yang tadi sempat keluar. Naomi, are you Nggak there? ada di Zoom, Mbak. Nggak ada, kasihan ya. Ya, oke. Baik, kita akan mulai dengan mendengar ya. Mendengar tentu mulai dari Salvika ya. Salvika. Jadi ada 3 pertanyaan. Mengapa memilih itu? Apa yang menjadi ketertarikan khusus kalau ada disebut ketertarikan khusus, dan apa yang akan disampaikan kepada teman atau kepada audience, kepada semua kita ini mengenai pesan apa yang sebenarnya mau disampaikan. Jadi ada 3. Mengapa memilih itu? Mengapa memilih judul itu? Mengapa memilih Moses? Mengapa memilih judul mengenai bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? Yang kedua, apa yang menjadi sebenarnya ketertarikan khusus ya? Ketertarikan khusus. Tentu ada hal tertentu yang berbeda antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, yang lebih banyak menyentuh dengan persoalan pribadi, dengan kehidupan pribadi kita, dengan kehidupan keluarga kita, tanpa harus menceritakan persoalan pribadi dan keluarga. Kemudian ketiga, dari yang kedua tadi, apa yang akan disampaikan sebagai satu pelajaran kepada teman-teman, kepada kelompok ini, kepada kita semua, ya. Coba merenungkan dulu sebelum nanti disampaikan nanti. Merenungkan, saya kasih 2 menit ya. Saya kasih 2 menit. Kalau kurang yakin bisa dihafal atau diingat, nggak apa-apa dicatat dulu supaya waktu nanti bagiannya kita itu kita bisa sampaikan. Ya. Oke, sudah 2 menit. Nah, sudah siap? Pak, yang ketiga tadi apa Pak pertanyaannya Pak? Lupa Pak. Oke. Mengapa memilih judul itu? Mengapa memilih kajian studi itu? Mengapa memilih Musa, contoh? Mengapa memilih cerita mengenai bangsa Israel? Yang kedua, ada nggak topik itu atau soal itu atau judul yang kita pilih itu berkenaan dengan kaitan dengan kehidupan pribadi tanpa harus menceritakan persoalan pribadi atau persoalan. Jadi rema yang kita dapat dari topik yang akan kita sampaikan itu. Dari kalau kita ambil mengenai Musa, apa yang kita pelajari, yang kita dapat secara pribadi dari cerita mengenai Musa, dari cerita mengenai bangsa Israel. Setelah itu, pesan apa yang bisa disampaikan kepada kelompok, kepada teman, mengenai cerita itu, apa sebenarnya yang rema apa yang boleh kita berikan, yang boleh kita dapat dengan mempelajari
bangsa Israel dengan mempelajari mengenai Moses. Ya, tadi itu ada kata-kata mengenai Abraham ya, itu ada yang menyebut tadi kalau tidak salah Yuni ya, kalau tidak salah Yuni bilang ketaatan. Ya betul, Desi tadi ketawa ya Yuni, ya Yuni. Desi Kak, Pak. Oh terbalik tuh Yuni Desi ya ya oke Desi mengenai ketaatan dari Abraham ya. Itu contoh ya mengenai jadi segi ketaatan Abraham itu yang mungkin menarik bagi Daisy sehingga Daisy mengambil itu contoh ya. Nah pesan apa yang bisa disampaikan ya bisa juga disampaikan masalah ketaatan dan yang sebagainya ya. Cukup jelas nggak kira-kira? Jelas, Pak. Oke. Nah siapa yang mau jadi volunteers yang pertama? Saya, Pak. Oke, Salvika. Yang pertanyaan pertama, mengapa saya memilih tokoh seorang Musa ini? Karena bagi saya, karena tokoh seorang Musa ini adalah di mana dia yang tidak pandai dalam berkata-kata, apalagi di saat diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel, di mana Tuhan memanggil dia secara pribadi untuk bisa memimpin seluruh bangsa Israel, bangsa yang begitu besar, sehingga di mana dia yang enggak bisa berkata-kata dalam menyampaikan, apalagi kalau dalam menyelesaikan perkara dalam bangsa Israel, sehingga Tuhan pakai dia, sehingga dia mengikuti apapun perintah yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Yang kedua, apa yang membuat saya tertarik dengan tokoh seorang Musa ini? Yang kedua, karena dia ini adalah orang yang selalu bergaul karib dengan Allah dan bahkan bertemu langsung dengan Allah. Yang ketiga, yang dimana bangsa Israel ini, yaitu mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk dan selalu memberontak kepada Allah sehingga tidak segan-segan Allah menghukum mereka. Jadi pesannya buat kita semua, apapun yang Tuhan perintahkan dan sampaikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti segala perintah yang Dia berikan kepada kita. Bila kita diberikan kepercayaan untuk memimpin suatu gereja yang dimana kita sebagai gembala, jadi kita harus memberi contoh yang baik buat jemaat-jemaat kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi jangan pernah kita melanggar dari apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apabila kita melanggar, bisa saja kita seperti bangsa Israel ini yang tidak segan-segan dihukum oleh Tuhan. Itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini tadi mengenai Musa. Nah, yang topik kedua mengenai bangsa Israel, atau mau dipisahin atau dianggap satu? Satu Pak. Oh satu. Jadi dua topik sudah dibahas sekaligus tadi satu ya. Iya Pak. Jadi cerita mengenai Musa tidak terlepas dengan cerita mengenai bangsa Israel ya. Oke, jadi Salvika melihat cerita figur Musa tidak terlepas dengan cerita bangsa Israel. Karena memang cerita mengenai bangsa Israel keluar dari Mesir itu ketika Musa menjadi pemimpin dan diperintahkan memimpin bangsa Israel oleh Tuhan. Baik, sekarang Yuni ya, Yuni. Desi Pak. Nah, memang saya mau Yuni. Kalau punya saya Pak, yang tentang ada dua topik kan Yuni dua topik kan. Topik pertama Pak. Apa? Yeremia dipanggil dan diutus. Oke, yang kedua
Yang kedua, Nuh yang membuat bahtera. Baik, mulai dengan Yeremia. Kalau yang dari Yeremia Pak, saya melihat bahwa yang mau kita pelajari dari Yeremia ini yaitu adalah kita sebagai anak-anak muda, kita jangan pernah berpikir bahwa kita itu masih muda. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan bagi kita. Tuhan itu telah memanggil kita dan ingin mengutus kita. Kita sebagai anak-anak muda harus menuruti setiap perintah-perintah Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita. Meskipun kita masih muda, kita harus melakukan setiap perintah Tuhan. Itu Pak, karena sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Tuhan itu telah mengenal kita, Tuhan itu telah menentukan kehidupan kita, Tuhan itu telah menetapkan kehidupan kita ke depannya. Yang tentang Nuh, bahwa kita juga harus taat seperti Nuh, yang Tuhan yang taat menaati perintah Tuhan. Tuhan menyuruh dia yang patut kita contohi, yaitu Nuh yang membuat bahtera di atas bukit, yang meskipun dari awalnya kita tahu bahwa itu tidak mustahil harus membuat bahtera di atas bukit, tetapi Nuh ini tetap menjalankan perintah Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan meskipun dia kena ejekan oleh sesamanya, kena dihina, bahwa dia membuat bahtera di atas bukit, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap menjalankan apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya. Itu Pak. Baik, jadi pelajaran apa yang boleh kita dapat mengenai cerita mengenai Nuh atau cerita mengenai Yeremia tadi ya? Iya Pak. Kalau Pelajaran apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman atau kepada kita semua? Ya. Kalau yang dari Yeremia yaitu kita tetap menjalankan panggilan kita Pak. Tetap menjalankan perintah Tuhan. Kita mengingat dari firman Tuhan ini bahwa seperti Yeremia yang dipanggil sangat muda sekali dan diutus, seperti kita di sini adalah anak-anak muda yang kita juga harus belajar bahwa Tuhan itu pasti menyertai kita meskipun kita masih muda. Itu Pak. Kalau yang dari Nuh, kita juga yang dapat kita pelajari adalah tetap taat dalam perintahnya, tetap melakukan setiap perintah-perintahnya Pak. Amin. Baik, Daisy sekarang. Daisy. Iya Pak. Kalau punya saya, kenapa saya mengambil tentang bangsa Israel yang berada di padang gurun? Yang menarik ceritanya, Pak, menurut saya pada saat bangsa Israel di padang gurun, mereka bersungut-sungut ketika mereka berada di padang gurun, dan sampai Tuhan berkata bahwa mereka itu bangsa yang tegar tengkuk, dan di situ bangsa Israel sangat mereka ngomel-ngomel kepada Tuhan. Mereka tidak percaya akan penyertaan Tuhan, padahal Tuhan menempatkan mereka di padang gurun. Itu Tuhan akan menyertai mereka, tetapi mereka meragukan penyertaan Tuhan terhadap mereka. Dan yang menariknya juga menurut saya pada waktu Tuhan menurunkan tiang awan kepada di setiap kemah-kemah bangsa Israel pada waktu itu, pada mereka berada di padang gurun, dan di situ mereka baru merasakan bahwa ada penyertaan Tuhan di
di saat mereka yang berada di padang gurun, dan tiang awan yang pada malamnya seperti api yang menerangi mereka di setiap kemah mereka. Dan pada waktu itu juga ketika mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka yang berada di padang gurun, Tuhan sempat sangat marah, dan murka Tuhan terhadap bangsa Israel itu bangkit terhadap bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu bangsa Israel juga mereka berteriak kepada Musa. Mereka berteriak kepada Musa bahwa karena mereka tidak terima dengan mereka ditempatkan di padang gurun. Dan pada waktu itu Musa berdoa kepada Tuhan. Langsung Tuhan menjawab doa Musa, dan di situ langsung murka Tuhan langsung padam terhadap mereka. Dan Tuhan menyertai mereka di padang gurun. Tuhan memberikan mereka makanan seperti roti mana, atau seperti Tuhan memberikan mereka penyertaan yang luar biasa. Dan yang perlu kita ambil di sini, ketika kita ditempatkan oleh Tuhan dimanapun kita berada, sesulit apapun itu, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh tegar teguk seperti bangsa Israel yang selalu ngomel-ngomel dengan Tuhan. Karena sesulit apapun perjalanan kita dimanapun kita berada, Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan akan selalu mencukupkan apapun yang kita butuhkan. Itu Pak. Ya, terima kasih Daisy. Baik, berikutnya Daniel, Joshua. Daniel dulu lah. Yang keduanya belum Pak. Kedua belum ya? Oh ya, sorry Daisy. Silakan. Yang keduanya tentang Abraham Pak. Yang Ya. saya ambil yang menurut saya menarik dari ketaatan Abraham ketika Tuhan memanggil Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Di situ Abraham merasa sangat sedih karena Tuhan meminta anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Tetapi walaupun ia sedih, Abraham tetap mengikuti perintah Tuhan. Lalu ia membawa Ishak dan kedua pelayannya untuk pergi ke tempat yang telah Tuhan sediakan untuk korban bakaran seperti Tuhan meminta Ishak tadi. Tapi ketika ketika Abraham ingin membunuh Ishak untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, malah Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan anakmu itu, karena Tuhan di situ melihat ketaatan Abraham. Jadi pesannya untuk kita, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus mentaati. Itu Pak. Ya, terima kasih. Sekarang boleh Daniel, boleh. Ya, punya saya yang menarik bagi saya dari kisah Daniel adalah saat dia di Gua Singa, dia mendapatkan fitnah atau disalah mengerti oleh petinggi raja, dan di saat itu juga dia dilemparkan di Gua Singa, tapi Daniel tidak apa-apa. Dan itu yang sangat menarik, Daniel adalah seorang tokoh yang taat berdoa kepada Tuhan dan sangat bergaul karib juga dengan Tuhan, sehingga doa Daniel selalu dijawab oleh Tuhan atau didengar oleh Tuhan. Nah, juga dia mendapat kasih karunia dari raja yang sangat dikasihi. Dan dari pelajaran atau dari kisah Daniel ini kita bisa belajar bahwa
kita bisa lebih giat lagi berdoa dan lebih taat seperti Daniel berdoa, supaya kita bisa membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan juga Daniel mempunyai karunia untuk menafsirkan mimpi, untuk melihat arti-arti mimpi seseorang. Itu Pak. Ya, terima kasih Daniel. Yang berikut, topik kedua. Yang topik kedua, Daniel dibuang di istana Babel. Yang di sini yang paling menarik bagi saya ialah Daniel itu mempunyai ketetapan yang tinggi atau komitmen yang tinggi kepada Tuhan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja atau meminum anggur. Nah, di sini yang sangat menarik yaitu komitmennya Daniel kepada Tuhan atau mentaati perintah Tuhan supaya dirinya tidak menajiskan apapun yang ada pada dirinya, dan Tuhan mengaruniakan karunia yang berlebih kepada mereka supaya mereka bisa terlihat lebih daripada pemimpin-pemimpin lainnya. Dan di situ yang bisa kita ambil dari pelajaran Daniel ini ialah mempunyai komitmen atau mempunyai ketaatan yang tinggi kepada Tuhan atas perintahnya. Nah, jadi kita bisa belajar dari kisah Daniel dari pembuangan di Babel, yaitu komitmennya yang tinggi supaya dia tetap mengikuti perintah atau apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, dan tetap mentaati perintah walaupun dia dalam masa kesulitan atau masa penekanan, dia tetap mengikuti perintah atau hukum Tauratnya. Itu Pak. Ya, terima kasih Daniel. Nah, sekarang Joshua ya. Oke. Sebentar, Ya, saya Pak. ambil charger. Saya punya HP mau habis baterainya sebentar. Iya Pak, santai Pak, santai. Ya, boleh mulai Joshua. Ya Pak. Poin yang pertama itu tentang Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada itu pemerintahan Raja Artasasta. Nehemia ini adalah seorang juru minumnya raja. Nah, pada pemerintahan Raja Artasasta itu ketika seorang pelayannya yang melayani dia, apalagi seorang pengantar juru minum bagi raja, itu tidak boleh mukanya muram. Nah, ketika raja mendapatkan seorang pelayannya ketika mukanya muram, itu bakalan dihukum. Nah, tetapi apa yang saya temukan di sini yaitu keberanian Nehemia. Nah, dia menampilkan mukanya yang muram di hadapan raja ketika dia mengantarkan minuman kepada raja. Nah, di situ raja bertanya kepada Nehemia, kenapa mukanya muram? Nah, di situ Nehemia menjawab bahwa mukanya muram dia itu Nehemia sedang bersedih. Bahwa kota tempat perkuburan nenek moyangnya telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah, di situ Nehemia sedih, dan apa yang saya temukan di sini bahwa kemurahan Tuhan bagi Nehemia, bahwa Tuhan itu berserta Nehemia sehingga raja bukannya menghukum Nehemia, tetapi raja malah mengutus Nehemia untuk pergi ke Yerusalem. Nah, apa yang mau dipelajarkan dari sini yaitu keberanian Nehemia. Nah, terkadang kita sebagai hamba Tuhan, apalagi seperti di sini masih dalam pendidikan, nah terkadang takut untuk melangkah.
terkadang takut untuk mulai melayani. Nah, di sini kita mulai bisa belajar bahwa Tuhan itu selalu berserta kita. Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita yang taat kepadanya. Itu Pak. Itu Nehemia. Yang kedua yaitu tentang Samuel terpanggil. Nah, di sini pada waktu itu Tuhan memanggil Samuel. Ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel. Pada waktu itu Samuel itu masih kecil dan dia juga masih belum mengerti. Nah, tetapi apa yang saya pelajarkan daripada terpanggilnya Samuel ini yaitu responnya. Nah, bahwa respon Samuel ini sangat bagus sekali. Dia memiliki respon yang tepat sehingga dia mengikuti panggilan Tuhan, apa yang telah Tuhan panggilkan dalam dirinya. Nah, contohnya seperti daripada para anak Eli, mereka memiliki sebuah respon yang salah. Nah, jadi apa yang mau kita pelajari dalam kisah terpanggilnya Samuel ini, meskipun dia masih polos, masih kecil, tetapi dia meresponi dengan baik dalam panggilan Tuhan. Terkadang setiap kita memiliki panggilan daripada Tuhan, tetapi kita memiliki sebuah respon yang berbeda-beda. Terkadang kita mengambil respon yang salah, ada juga mengambil respon yang baik. Nah, sehingga di situ membuat kita itu tidak mengikuti panggilan Tuhan. Itu Pak. Udah Pak. Itu di mute Pak, punya Bapak Pak. Masih ada lagi dari Joshua? Sudah? Udah enggak ada lagi Pak. Oh, baik. Nah, sebelum saya memberikan komentar, saya ingin sekali adik-adik sendiri ketika mendengar presentasi dari teman, ya, ini bukan saling menguji, ini bukan saling menjatuhkan, tidak. Kita di kelas ini tidak ada saling menjatuhkan. Semua kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini, ada enggak yang memang teman-teman sendiri di antara teman-teman ini yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan? Enggak ada masalah, ya. Jadi ini bukan soal si siapa punya kurang lengkap, si Desi punya kurang sempurna, atau si Yuni punya masih kurang. Enggak. Kita jauh dari soal-soal itu. Ini kan pemahaman kita masing-masing, sehingga sifatnya sangat relatif. Tetapi saya ingin adik-adik itu memberikan komentar mengenai apa yang disampaikan oleh teman tadi. Menambahkan atau mau memunculkan pertanyaan, tidak ada soal. Ya, coba silakan. Yuni, ada sesuatu yang ingin disampaikan, apa yang disampaikan Daniel, yang disampaikan Joshua, disampaikan Daisy, disampaikan Saltika? Enggak ada Pak. Nggak ada, kenapa? Bisa nggak ada? Apa nggak enak sama teman? Apa aja yang terpikir yang disampaikan tadi dari teman-teman? Ini bukan penilaian, tapi saya ingin adik-adik responsif. Apa yang dipikirkan ketika mendengar teman-teman tadi itu menyampaikan judul tertentu? Ada Yuni? Kalau menurut saya Pak, dari teman-teman sampaikan semua itu, semuanya itu benar bahwa kita itu harus menaati Tuhan, kita harus melakukan setiap perintah Tuhan. Meskipun apapun kondisi kita, apapun keadaan kita pada saat ini, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Ya, itu Pak. Baik. Sudah jelas. Oke. Sesudah Yuni, Daisy, gimana Daisy? Ada sesuatu yang ingin dikomentari, ditanyakan? Nggak ada soal.
Ini kita kelas itu kan kita belajar dan berlatih. Iya Pak, kalau punya saya sedikit menambahkan tentang punya Yuni yang tentang Yeremia dipanggil. Seperti kita juga ketika kan ketika Yeremia dipanggil atau diutus Tuhan itu sebelum seperti dikatakan di Yeremia 1 ayat yang ke-5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, di situ kita juga bisa lihat, kita bisa pelajari bahwa Tuhan juga sudah membentuk kita sebelum kita lahir ataupun ketika kita berada dalam rahim ibu kita sudah dibentuk atau diutus Tuhan. Tetapi terkadang ketika kita sudah mendapat panggilan Tuhan, kita timbul keraguan, kita timbul bahwa kita bingung apakah ini sebenarnya panggilan Tuhan atau bukan gitu. Jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bangsa Israel juga seperti bersungut-sungut. Nah, ketika kita juga belum mengerti panggilan kita itu apa, kita pasti merasa bersungut-sungut. Dan di situ ketika kita tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai panggilan, tidak mengenali panggilan Tuhan, maka kita akan lari dari panggilan Tuhan. Tetapi kita harus seperti cerita dari Abraham atau cerita dari Nuh, mereka tetap taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Maka ketika kita juga taat kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu Pak. Baik Desi, terima kasih. Ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil apa yang disampaikan oleh Desi. Ya, saya ingin mengomentari, tapi saya takut habis waktu untuk saya pakai, jadi saya nggak mau mengomentar. Mungkin nanti next time. Tapi ini karena waktu tinggal 9 menit. Nah, sekarang Salpika ya. Ada sesuatu yang ditambahkan, yang mau dikomentari, atau yang Salpika sendiri terkesan dengan presentasi teman-teman, ini loh yang saya merasa seperti sangat istimewa bagi saya. Apa ya itu Salpika? Saya terkesan dengan seorang Samuel Pak, yang dimana yang telah disampaikan oleh Yosua bahwa Samuel yang dimana yang dari kecil yaitu telah dipersembahkan oleh Hana atau ibunya sendiri untuk menjadi pelayan Tuhan, dimana dia di saat dia dipersembahkan untuk menjadi pelayan Tuhan, dia tidak menghindar, malahan dia meresponi panggilan Tuhan yang telah ditetapkan kepada dia. Yang bisa kita pelajari dari seorang Samuel ini yang dimana walaupun dia dipisahkan dari orang tuanya, dia tetap melayani Tuhan. Begitu juga dengan kita sebagai yang saat ini kita telah berada di tempat ini, yaitu kita dijauhkan dari orang tua kita, yaitu kita bisa mencontohi dengan Samuel ini yang dimana dia walaupun jauh dari orang tua, dia tetap setia melayani Tuhan. Jadi bagi kita semua, walaupun kita jauh dari orang tua, dari keluarga kita harus tetap setia melayani Tuhan. Jadi apapun yang akan kita hadapi ke depannya, kita harus tetap meresponi apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita, Pak. Amin, amin, Salvika. Ya, yang respons seperti ini yang saya harapkan memang ya, karena dengan demikian kita menarik pelajaran secara pribadi. Dan ketika teman mengomentari, pasti teman yang lain juga mengomentari. Itu maksud saya sebenarnya dengan seperti ini. Baik, dari Joshua ada lagi, dari Daniel. Ya ada Pak. Ya. Tentang apa yang Desi sampaikan tadi tentang pada waktu
orang Israel di padang gurun ketika Tuhan memberi mana kepada orang Israel. Nah, di situ apa yang mau dipelajarkan? Terkadang kita mau terjun ke dalam pelayanan itu kita khawatir akan apa yang harus kita makan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, apalagi soal makanan. Nah, di situ terkadang kita khawatir. Nanti kita bakalan makan apa? Nah, tapi apa yang kita mau pelajarkan daripada apa yang Desi sampaikan tadi yaitu supaya itu kita jangan khawatir apa yang akan kita makan sebab Tuhan akan menyediakan bagi kita. Selagi kita melayani Tuhan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Itu, Pak. Amin. Amin. Ya, Daniel, ada mau ditambahkan? Ya, Kita masih punya waktu. Hah? Ya, Tidak kalau ada? saya ada Pak. Silakan. Ya, kalau saya dari kisah dari Abraham yang punya Desi, ya di situ sungguh luar biasa ya ketaatan Abraham terhadap perintah Allah yang waktu untuk dia diminta oleh Allah mempersembahkan anaknya. Dari situ saya bisa belajar bahwa untuk lebih taat lagi kepada Tuhan supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa akan terjadi kepada kita, sehingga Abraham dijanjikan akan keturunannya yang melimpah-limpah dan akan apa yang diperbuatnya terhadap Allah, dan ketaatannya itu sungguh luar biasa, Pak. Amin. Luar biasa. Ya, saya tidak tahu teman-teman ya, tetapi saya merasa kelas ini bagus. Dengan kita tadi seperti melakukan fokus group discussion, karena kalau tidak begitu tidak ada interaksi antara kalian. Kalian hanya seperti satu arah dari saya saja. Tapi kalau dengan begini kan kita seringkali teman itu menjadi sumber belajar yang baik. Kelompok itu menjadi sumber belajar yang baik. Itu pelajaran yang harus kita ambil hari ini. Jadi kelompok menjadi sumber belajar yang baik, menjadi sumber dukungan yang baik. Dengan mengomentari satu dengan yang lain, bukan kita mencari kelemahan, tetapi kita melihat apa yang baik yang disampaikan oleh teman kita. Nah, itu semua tidak mungkin terjadi kalau kita tidak berlatih. Begitupun kalau kita jadi pemimpin jemaat, kadang-kalanya juga kita harus berani mendengar apa yang dikatakan oleh jemaat. Ya, apa yang dikatakan oleh teman yang memimpin, sama-sama memimpin jemaat. Karena belum tentu kita selalu benar, tetapi di dalam semua itu kita memohon tuntunan Roh Kudus, ya. Baik, teman-teman, saya ingin nanti mengomentari pada pertemuan yang akan datang, komentar dari saya mengenai 5 sampai juga teman-teman yang sekaligus teman-teman yang belum berkesempatan pada pertemuan yang akan datang, supaya saya minta juga memberikan presentasi dan mengomentari seperti teman-teman di kelas ini lakukan. Baik, terima kasih. Dan ini saya pikir lebih baik saya cepat-cepat keluar karena saya tidak enak kalau Pak Pastor Handoyo sudah muncul, saya masih online di sini. Baik, jadi kita ketemu Jumat minggu depan, ya, pada jam yang sama. Nanti kalau saya mau tambah kelas lagi, saya akan beritahukan lewat Daniel, ya. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Shalom Pak Jerry. Nggak apa-apa Pak Jerry, nggak apa-apa, silakan terus. Ini saya ini terpaksa harus begini karena laptop saya ini kalau dibuka itu membutuhkan waktu antara 5 sampai 10 menit. Jadi saya coba aja duluan gitu loh. Ya, silakan kalau memang mau diterusin sih nggak apa-apa. Nah, sudah waktunya, nggak apa-apa Pastor, nanti sudah waktunya. Ya, nggak apa-apa Pastor, go ahead. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Berdoa, Pak. Ya. Ya baiklah, mari kita satu dalam doa. Melihat Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pada